program, maka untuk nomor 10, 11, 13, 14, sama 15 ini jawabannya nggak ada ya. Ini kalau pas ujian UTS 1 UAS, ini kalian seneng banget ya. Kenapa seneng banget? Kenapa bisa seneng banget? Bahasa halusnya salah soal gitu ya. Tapi kalau disebut salah soal kan nggak enak gitu ya. Masa dosen salah? Ya, soalnya ini sengaja nggak dimunculkan secara lengkap gitu aja deh. Jadi kalian kebingungan kan menjawab. Tapi kalau ada kalian, justru kalau kalian ada jawabannya berarti ada yang salah. Nah, ini harusnya ada alokasi anggarannya. Sekarang saya masuk ke latihan 12. Untuk latihan, kok ini? Bukan ini. Saya salah copy nih. Saya periksa lagi. Oke, salah copy. Pak Irwan mau nanya boleh nggak Pak? Kenapa? Itu yang di eselon 1 kenapa kok sama dengan nggak ngitung ulang lagi Pak? Yang PA sama konsistensi? Kayak sama dengan satker gitu dong. Sebentar, saya buka lagi dong. Yang kenapa? Yang nomor 9 sama 12 nomor 9 sama dengan PA satker gitu. Penyerapan anggaran eselon 1 itu ya rata-rata dari penyerapan anggaran level satker begitu. Jadi satkernya kalau ada 1, ada 2, ada 3 ya tinggal di rata-rata aja. Maka penyerapan anggaran di level eselon 1 sama dengan rata-rata penyerapan anggaran di level satker begitu ya. Terus konsistensi itu di level eselon 1 sama dengan konsistensi rata-rata di level satker. Rata-rata konsistensi di level satker begitu. Kalau satkernya ada 2 ya berarti di rata-rata berapa nilai konsistensi 21 tersebut bagi 2, kemudian digunakan sebagai konsistensi eselon 1. Itu sih. Formulanya sama. Nggak ngitung sendiri ya Pak berarti Pak? Enggak, karena penyerapan anggaran di level eselon 1 itu kan akumulasi penyerapan anggaran di tingkat satker. Satker penyerapan anggarannya berapa, maka diakumulasikan ke atas. Konsistensi juga sama seperti itu. Konsistensi kan juga penyerapan anggaran juga kan, diakumulasikan ke atas, jadi akhirnya sama. Di rumusnya juga nggak dibedakan. Baik, makasih Pak Irwan. Ya. Sekarang week 12. Muncul nggak nih? Nah, ini slide-nya saya benerin nih. Slide tahun sebelumnya biar kalian aware. Jadi saya hubungkan materi dulu ketika di penganggaran berbasis kinerja. Di matkul penganggaran berbasis kinerja dulu kita belajar logic model. Apa itu logic model? Logic model adalah model, ini modelnya nih. Model
yang atau diagram ya, yang menghubungkan, yang menggambarkan secara logis. Hubungannya ada secara logis ini. Nah, ini ada anak panahnya. Nah, hubungan antara input, aktivitas, output, dan outcome. Nah, ini kita ceritanya lagi ini ya. Saya menginformasikan terkait dengan hubungan antara output di level program dengan output di level software. Nah, logic model ini kalau kita kaitkan dengan struktur organisasi, maka ada 3 level logic model. Level menteri, ini level menteri, level eselon 1, sama level eselon 2, atau level kegiatan, atau level satker. Di level menteri itu ada yang namanya outcome, ada yang namanya output. Di level eselon 1 ada yang namanya outcome, ada yang namanya output. Di level satker, di level eselon 2, di level kegiatan ada yang namanya output, ada juga yang namanya outcome. Tetapi dalam praktek outcome di level eselon 2, di level 1 itu nggak dipakai ya, nggak dipakai. Secara teoritis dimungkinkan, tapi dalam praktek nggak dipakai. Nah, di sini kan ada output kan, ini ada output nih, ada 3 output. Output di level KL, saya discard dulu nih. Output di level KL, output di level program, ada output di level satker. Nah, output di level satker ini ada uangnya, ada target kinerjanya, ada volume outputnya. Kalau output di level program, ini uangnya nggak ada, yang ada hanya target outputnya. Output di level KL itu uangnya nggak ada alokasi anggarannya, maksudnya. Tetapi yang ada hanya target volume outputnya. Kok centangnya 2 ya? Nah, centangnya yang 2. Ya. Nah, kita lagi bicara ini nih. Bicara ini. Terutama, saya jadi... Terutama kita lagi bicara ini, output di level program dengan output di level satker. Apa sih bedanya? Nah, menteri, ini menteri ya, dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada eselon 1. Eselon 1 dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada eselon 2 atau satker. Nah, itu prosesnya bottom up, top down. Nah, nanti ketika eksekusi kegiatan, target kinerja dari eselon 2, dia harus secara bottom up mencerminkan atau mendukung capaian output di level eselon 1. Jadi output yang ada di sini, dia harus mendukung output di level eselon 1. Output di level eselon 1, dia harus mendukung output di level KL, begitu ya. Tapi nggak terlalu mutlak seperti ini sih ya. Kadang output ini dia bisa bergerak ke sini. Nah, dia bisa bergerak ke sini, begitu. Kadang output bisa menjadi aktivitas, tapi bisa juga dia mendukung langsung tercapai output di level yang lebih atas. Ya, kaitannya dengan data kinerja begini. Alokasi anggaran pada level data kinerja yang tercantum di RKKL adalah alokasi anggaran di level output satker, ini output satker ya. Jadi di output satker ini ada anggarannya, ada alokasi anggarannya, terus ada target outputnya berapa. Terus untuk level program, di sini hanya ada target volume output program, tapi uangnya nggak ada. Begitu juga di sini. Di sini hanya ada target volume output di level KL, tapi nggak ada uangnya. Uangnya itu paling di level program. Kita bedakan ya antara output program dengan program. Program itu rumahnya, ya. Output program dia itu keluarnya. Program itu rumahnya ini rumahnya ini program.
Nah, untuk mencapai program ini dia punya input aktivitas, output, outcome. Nah, kalau di level output program ini nggak ada uangnya. Uangnya itu ada di level program. Jadi satu program dia punya beberapa output. Satu program punya beberapa output. Nah, output ini didelegasikan ke level bawah. Nah, jadi uangnya di sini nih. Uangnya di sini, maka uang yang ada di level ini diakumulasikan ke atas, ke level program, ke level KL gitu. Nah, itulah kenapa. Nah, ini bukannya ya. Nah, ini contohnya nih, level 1. Level 1 di sini ada outcome Kemenkyu ya, level menteri ya, terwujudnya kondisi fiskal yang berkelanjutan berarti penyelenggaraan pemerintahan. Outputnya penerimaan negara dan reformasi perpajakan ya. Output yang lain misalnya layanan perencanaan pelaksanaan anggaran. Nah, output ini, output layanan perencanaan pelaksanaan anggaran didelegasikan ke mana? Ke DG A. Terus output penerimaan negara didelegasikan ke DCPB, DG pajak sama Bea Cukai. Nah, kalau BPPK ini nggak muncul ya di outputnya level kementerian. Nah, sekarang lihat BPPK. BPPK punya output layanan pendidikan prodi keuangan. Terus ada layanan kediklatan bidang keuangan. Nah, output eselon 1 di level BPK didelegasikan ke eselon 2, STAN, begitu kan. Nah, maka di STAN ada output layanan prodi 3 KBN, prodi 3 pajak, dan seterusnya. Terus output layanan diklat didelegasikan ke Pusdiklat, gitu. Nah, itu uangnya ada di sini, uangnya ada di sini, uangnya ada di sini, uangnya ada di sini. Nanti output di level eselon 1, level program itu ngambil, tinggal uangnya diakumulasikan. Pada diagram di samping, eselon 1 BPK mendelegasikan output layanan pendidikan kepada Satkerstan. Capaian output pada level Satkerstan secara otomatis akan mendukung capaian sebagian output eselon 1. Kenapa sebagian? Kan layanan diklat, layanan pendidikan prodi keuangan itu kan hanya sebagian dari outputnya BPPK. Alokasi anggaran untuk mencapai output layanan pendidikan prodi keuangan diberikan kepada Satkerstan. Secara database, alokasi anggaran pada level output Satker mudah diidentifikasi, artinya datanya ada ya. Namun alokasi anggaran pada level output program maka sulit diidentifikasi, harus dihitung manual. Itulah sebabnya secara database lebih mudah menampilkan alokasi anggaran pada level program daripada alokasi anggaran pada level output program. Jadi hubungannya ini. Jadi kesimpulannya, hubungan antara output Satker, output di level Satker, dengan output di level program itu hubungannya baik-baik saja. Dalam pengertian tidak saling ghosting. Tidak saling ghosting. Kalian tahu ghosting nggak sih? Tidak saling ghosting. Apa penda ghosting? Ada lebih tahu Pak. Oh, ya, kayaknya ada lagi ghosting dengan seseorang, itu ya. Iya, ada. Kayaknya Iqbal lagi ghosting nih. Iqbal kayaknya lagi ghosting sama Ahdan nih, jangan-jangan ya. Maaf. Nah, terus berikutnya, nah ini kalau kemarin satu satker ya, sekarang diasumsikan 2 satker. Ini sasaran program. Sasaran program berarti ini outcome di level KL. Saya diskat. Nah, ini kan ada sasaran program ya. Nah, sasaran program itu berarti outcome di level
ini outcome di level eselon 1. Ini sasaran program. Nah, ini sasaran program. Terus ini outcome 1, outcome 2, outcome 3, indikatornya, target sama realisasi. Ini outcome 1, outcome 2, ini indikatornya, ini targetnya, ya, indikator sama target. Terus ada output program. Output program itu ini maksudnya, yang ini. Nah, yang ini adalah sasaran program, ini adalah output program, begitu ya. Jadi ketika kalian mendengar istilah ini ya. Nah, ini berarti kita mengacu ke ini, begitu. Kalau kalian bicara output program ini, berarti kita sedang bicara kotak yang ini. Ini. Oke ya. Nah, cuma di sini ada ini nih, di program itu ada alokasi anggaran level program. Ini alokasi anggarannya mengacu ke program loh ya, bukan mengacu relasi anggaran ke sini, bukan. Ini kalau bukan mengacu ke output program, bukan. Kalau ada output program 1, output program 2, oh ini salah, ini harusnya ini 1. Salah. Ini maksudnya 1 gitu ya. Ini maksudnya output 1. Ya sudah, apa-apa lah. Nah, jadi kalau ini uang alokasi anggaran ini sama realisasi ini mengacu ke sini. Ini mengacu ke sini. Terus ini satker ABC, ada 2 satker. Satker ini satker ABC, satker daerah, sama satker DF, satker pusat. Satker ABC punya output 1,5, satker DF punya output 1,3. Ini target, realisasi, alokasi sama realisasi ya. Nah, terus ini ada RPD sama relasi anggarannya per bulan. RPD sama relasi anggarannya per bulan. Nah, tugas kalian, silakan pada tingkat satker, hitunglah CRO, penyerapan anggaran, efisiensi, nilai efisiensi, konsistensi, dan seterusnya. Ya. Terus di level eselon 1, hitung CSP, hitung COP, efisiensi, dan seterusnya. Jadi ini ada 1 sampai 13 kan? 1 sampai 13. Terus syaratan di sini untuk penyerapan anggaran di level eselon 1 itu otomatis sama dengan penyerapan anggaran rata-rata satker. Konsistensinya juga konsistensi rata-rata satker. Nah, nanti tanggal 24 Juli, insya Allah ya, dari Sabtu jam 15.30 rencananya dilakukan kuis secara serentak melalui LMS. Materinya seperti ini. Nah, soalnya di-download dari LMS, terus kalian jawab di LJU, cukup 1 lembar. 1 lembar itu jawabannya dari nomor 1 sampai 13. Nggak usah pakai cara menghitung biar ngoreksinya cepat. Jadi 1 sampai 13 langsung kalian tulis 1 jawabannya berapa, 2 berapa, 3 berapa. Jadi cukup 1 lembar. Nah, ini kalau 13 biar dapat nilai 100 gimana caranya ya? Hitungnya gimana nih? Mungkin bisa bikin 15 kali ya. 14, 15. 15 biar dapat 100 dikalikan berapa? Kalikan 5, kalikan 6, 90 ya. Nggak tahu lah nanti gimana ya. Mungkin saya tulis 14 sampai 15. Oke, ada pertanyaan? Kalian kerjakan. Ada Izin bertanya, pertanyaan? Pak. Yoi. Yang ini, Pak, buat nyari efisiensi kan kalau di slide itu caranya itu pakai COP per program sama alokasi anggaran sama realisasi anggaran, Pak. Tadi kan kalau di soal yang 12 tadi, alokasi anggaran sama realisasi anggarannya itu cuma level program ya, Pak? Betul, Bukan yang output program. Bukan, pinter kan. Terus pertanyaannya apa? Berarti nanti kalau kan di slide yang week 9 itu dia dikalinya pakai
per output program gitu Pak. Berarti dikalinya sekarang pakainya yang per program gitu ya Pak, bukan output program. Iya, kalau di contohnya itu saya ngomongnya nggak enak nih. Itu kalau di contoh itu, mohon maaf nih. Yang bikin contohnya itu kurang ini, kebetulan bukan orang data ya. Kalau saya kan orang data dulu, kalau saya kan dulu mantan programmer ya. Yang bikin RKKL dulu saya orang yang bikin RKKL. Jadi saya mohon maaf nih, sedikit banyak ngerti datanya RKKL seperti apa. Karena yang bikin saya dulu. Jadi data di level output program itu nggak ada datanya, hanya data kinerjanya aja, hanya data targetnya. Tapi uangnya nggak ada begitu. Nah kebetulan kan yang bikin itu kan beda orang gitu ya. Jadi nggak ada yang mengingatkan begitu. Biasanya kalau saya ikutan rapat, kadang saya suka agak rewel ya, kritis terkait dengan kebijakan. Tapi saya terlanjur pindah ke STAN, jadi saya nggak ngikutin. Jadi yang data di level output program itu uangnya nggak ada. Begitu ya Viva. Makanya ini kalian nih silakan diskusikan nanti seperti apa jadinya. Oh iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Yoi, yang lain? Yang lain? Nggak ada? Ya Pak, mau nanya Iqbal? Izin Pak. Apa? Tentang apa namanya nilai di CSP itu berapa sampai berapa persen Pak? CSP mana? Berapa? Dulu. Yang mana sih nomor 7 maksudnya ya? Iya Pak. Nomor 7, pertanyaannya gimana? Tentang nilainya dari berapa sampai berapa persen. Kan kalau yang implementasi itu kalau nggak salah di PMK itu dibilang dari kisaran 0 sampai 100%. Nah kalau yang CSP itu berapa Pak? Ya wes, kamu hitung dulu begitu. Saya juga hitungannya belum saya lihat nih. Enggak Pak, maksudnya di contoh PP apa yang di PMK itu dia lebih dari 100% gitu Pak. Tapi kalau yang di atas 120 mentok. Apakah emang mentoknya 120 atau gimana Pak? Ya, saya buka slide 9 ya. Kamu bicara ke slide 9 ya? Saya buka slide 9. New share. New share. Week 9. Ini pertama 9 muncul belum? Kelihatan nggak? Mas saya belum, Pak. Oke, sekarang saya cari efisiensi. Nah, ini efisiensi maksimal kan ada plus minus 20. Maksimal plus minus 20. Terus pertanyaannya gimana? Pak, di tempat saya PPT-nya masih yang soal tadi, Pak. Oh, share screen. Nah, ini udah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, terus kamu yang tadi COP gimana? Pertanyaannya saya nggak nyambung. Di CSP, Pak, bukan COP. CSP. Nah, itu yang dicontoh tadi. Atas slide 29 mungkin tadi, Pak. Ini? Nah, itu kan targetnya 1, realisasi 2. Itu kan kalau direalisasi, hitung-hitungnya kan 200%, Pak. Tapi kenapa mentok 120? Apa emang 120? Oh, ini berarti sama dengan yang ini, sama dengan yang di efisiensi. Jadi kalau targetnya 200 sampai 200%, kalau realisasi sampai 200%, jadi targetnya ada yang salah. Ngasih targetnya terlalu rendah. Jadi kayak kemarin contoh kasusnya beli kangkung targetnya beli 5 dapat 6 kan, begitu kan. Nah, terus kalau uang 10.000,
targetnya 5, terus dapat kangkungnya 10, berarti target kangkungnya terlalu rendah 5. Ya nggak ngerti berapa harga pasaran kangkung. Jadi asumsinya harga pasaran kangkung dengan uang 10.000, kangkung itu pasarannya katakanlah dikira harganya 2.000 satu ikat, jadi targetnya 5. Ternyata harga kangkung itu satu ikat 1.000 gitu kan. Jadi uang 10.000 dapat 10 ikat. Nah, kan realisasinya 200%. Karena realisasinya 200%, berarti kan naik ini ya, naiknya 2 kali lipat. Kenaikan yang di atas 120 itu dianggap targetnya terlalu rendah. Begitu. Karena orang nggak ngerti berapa harga sesungguhnya, harga kangkung satu ikat. Begitu. Jadi ini dianggap sama seperti efisiensi, targetnya maksimal realisasinya 120. Ini indikator kinerja ya, indikator kinerja sasaran program. Bukan uang loh ya, ini berarti volume. Targetnya katakanlah beli kangkung tadi 10, realisasinya menjadi 20. Berarti persentase realisasinya dianggap 120. Begitu. Oke. Oke, Pak. Berarti memang maksimal 120 ya, Pak? Nah, iya. Makasih, Pak. Sekarang filenya belum saya share ya. Sekarang saya share. Saya share. Sebentar. Saya baru nge-share soal ke dosen sebelah, ke dosen Monet tadi malam ya. Jadi soalnya baru selesai saya bikin semalam. Ini saya share ke kalian kelas 16. Saya share di Telegram ya. Bisa dibuka? Udah nyampe? Nyampe. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan diskusi. Silakan diskusi ya. Bareng saya kameranya off. Udah off belum? Oh, mau saya kameranya saya off kan. Terus saya mute, speaker saya on kan, saya off kan.